Haleluya. Amin. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Puji Tuhan, mari kita katakan pada kiri kanan kita, Yesus sudah bangkit. Ya, katakan kiri kanan, Yesus sudah bangkit. Dan kita lebih daripada orang-orang yang menang. Bapak, Ibu, Saudara, sepanjang sejarah kehidupan manusia, manusia berusaha untuk mengatasi hal ini. Manusia berusaha untuk menghindari hal ini. Manusia berusaha untuk mengalahkan hal ini. Tetapi tidak ada seorang pun yang berhasil. Tidak ada seorang pun yang berkuasa. Semua orang tidak bisa menghindarinya. Itu yang namanya maut, kematian. Ada seorang yang sangat berkuasa di Tiongkok. Yang menjadi kaisar pertama, Kaisar Qin Shi Huang. Dia mengalahkan 6 kerajaan yang lain. Sehingga dia menjadi satu-satunya raja yang berkuasa. Menyatukan seluruh Tiongkok waktu itu. Dan dia menjadi kaisar yang pertama. Dan dihidup pada tahun 259 sampai 210 sebelum Masehi. Jadi dia begitu power, berkuasa, dan dia ingin supaya terus berkuasa. Cuma masalahnya adalah dia punya satu musuh yang dia belum bisa kalahkan, yaitu kematian. Semuanya musuhnya bisa dia kalahkan, tetapi satu musuh ini dia belum bisa mengalahkannya. Dan dia berusaha dengan berbagai macam cara, dia utus orang pergi untuk mencari obat yang bisa menahan kematian. Tapi tidak ada seorang pun yang kembali. Itu sebabnya orang Tionghoa tersebar ke seluruh dunia. Jadi dia utus orang pergi, ayo kamu pergi. Awas jangan pulang kalau kamu nggak dapat obat. Kalau berani pulang nggak dapat obat, mati. Dan ada begitu banyak tabib yang hebat-hebat ada di sekitar Qin Shi Huang ini. Berusaha untuk mendapatkan ramuan super, ramuan istimewa untuk bisa memperpanjang umurnya. Berbagai macam cara dilakukan. Termasuk yang aneh-aneh, yang paling aneh itu adalah satu ramuan yang mengandung merkuri. Akhirnya dia minum. Karena saking kepengennya dia itu hidup panjang umur, nggak mati-mati begitu. Dia minum merkuri ini dicampur dengan ramuan-ramuan yang lain. Dia minum setiap hari. Bukannya tambah sehat, malah mati. Pada usia 49 tahun. Sangat ironis sekali. Dia punya uang, dia punya kuasa, dia punya segala-galanya. Tapi dia tidak berhasil mengalahkan satu musuh ini. Musuh yang lain sudah dibabas habis semua. Cuma satu ini. Dan untuk memastikan dia, ya kematiannya nanti setelah itu dia masih tetap berkuasa. Dia bangun makam. Sejak dia mulai berkuasa menjadi raja, ya dia sudah mulai bangun makamnya. Makamnya itu sangat besar sekali. Dan di makamnya ini ada pasukan dari tanah liat. Ya, oke bisa. Pasukan dari tanah liat ini itu sangat istimewa. Mengapa? Karena tidak ada wajahnya yang sama. Dari, nggak tahu berapa banyak ini ya, patung-patung ini. Wajahnya berbeda-beda. Dan kemungkinan itu adalah memang pasukan dia yang kemudian jadi model. Jadi ada yang hidungnya pesek, ada yang hidung mancung, ada yang berkumis, ada yang berjenggot, ada yang klimis. Macam-macam modelnya itu semua dibuat begitu satu persatu. Sehingga membuat para arkeolog itu menjadi kagum sekali. Dan sampai saat ini mereka masih belum berani untuk masuk ke intinya. Yaitu makam dari Qin Shi Huang. Kenapa? Karena selain mereka takut ada jebakan-jebakan di situ. Mereka juga khawatir nanti menghancurkan situs bersejarah ini. Jadi mereka masih belum masuk sampai saat ini. Dan menurut para sejarawan itu waktu dia membangun ini untuk merahasiakannya. Yang bekerja itu dipastikan mati semua. Dan istri-istrinya dengan dayang-dayang dan semua juga ikut mati bersama dia di kubur hidup-hidup bersama dengan dia. Karena dia masih mau tetap menjadi raja setelah kematian. Mungkin itu juga yang menjadi tradisi, kadang orang Tionghoa kan suka bakar-bakar sesuatu, bakar rumah apa semua supaya di sana masih tetap ada rumah yang bagus. Mungkin dari sini juga Qin Shi Huang begitu, berpikir kalau dia mati nanti dia masih tetap bisa punya pasukan. Nah, kalau ada musuh menyerang dia aman-aman saja. Ada lagi juga seorang yang sangat berkuasa juga yang namanya Alexander the Great. Alexander Agung. Tahun 300
56 sampai 323. Ini matinya lebih muda lagi, umur cuma 32 tahun, sekitar 32-33. Dan dia menjadi raja yang berkuasa saat ini. Yunani menguasai hampir seluruh dunia berhadapan waktu itu. Ya, sampai dia menguasai masuk ke daerah yang namanya sekarang Pakistan, pasukannya. Tapi dia akhirnya juga kalah oleh maut. Umur 32, mati. Nah, sebelum dia meninggal, dia pesan kepada jenderal-jenderalnya. Pesannya ada 3 pesan begini. Yang pertama, harus dokter yang terbaik yang membawa peti matinya. Yang kedua, semua harta kekayaannya, uang, emas, dan batu permata harus disebar di sepanjang jalan prosesi pemakaman. Yang ketiga, tangannya harus dibiarkan tergantung di luar peti mati agar semua orang dapat melihat. Nah, jenderal-jenderalnya bingung kenapa kok pesannya aneh seperti ini. Dan dia menjelaskan kenapa dia berikan 3 pesan ini. Yang pertama dia katakan, saya ingin dokter terbaik membawa peti mati saya untuk menunjukkan bahwa saat disebut ajal, bahkan dokter terbaik di dunia sekalipun tidak memiliki kemampuan untuk menyembuhkan. Dokter yang terbaik tidak bisa menahan kematian. Saya ingin jalan menuju pemakaman ditaburi semua harta kekayaan saya, agar setiap orang bisa melihat bahwa semua kemakmuran materi yang diperoleh di bumi akan tetap tinggal di bumi. Tidak ada satupun yang dibawa. Yang ketiga, saya ingin tangan saya terayun di luar peti mati. Agar orang-orang mengerti bahwa kita datang ke bumi dengan tangan kosong. Dan meninggalkan bumi juga dengan tangan kosong. Setelah harta kita yang paling berharga yaitu waktu habis. Jadi mengapa banyak orang takut dengan kematian? Karena tidak pasti. Ada ketidakpastian setelah itu. Tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan seluruh dunia ini ada banyak sekali kepercayaan, legenda yang dibangun untuk memastikan bahwa nanti setelah mati kamu aman-aman saja. Tapi tidak ada yang bisa memastikannya. Tidak ada yang bisa menghentikannya, tidak ada yang bisa menghindarinya, tidak ada yang bisa mengelaknya. Semuanya pasti akan berhadapan dengan yang namanya kematian. Nah, siapa sih yang buat kematian ini? Siapa yang menciptakan kematian? Tuhan sendiri yang mengenalkan kematian kepada manusia di Kejadian. Oh, oke, sebelum itu kita lihat dulu ya. Ada orang yang katanya paling tua di dunia ini, tapi sudah meninggal juga sekarang. Sudah berapa lama dia meninggal? Umurnya 122 tahun ketika dia meninggal. Wow, luar biasa ya. 122 tahun. Ada yang mau mengalahkan ini? Rekod yang terbaru? Terlalu lama, ada yang mengatakan terlalu lama. Ya kalau bisa forever young ya apa-apa gitu kan. Muda terus. Tapi tua, gimana? Biar umur panjang juga kalau nggak bisa bikin apa-apa susah. Jadi 122 tahun. Nah, siapa yang mengenalkan kematian? Itu Tuhan sendiri. Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jadi Bapak Ibu Saudara, manusia diciptakan untuk hidup selama-lamanya. Memang ada kematian, tapi kematian tidak punya kuasa atas hidup manusia. Maut tidak punya akses untuk hidup manusia. Maut tidak bisa membunuh manusia. Maut hanya bisa membunuh manusia ketika manusia melanggar perintah Allah. Selama manusia tidak melanggar perintah Allah, selama manusia taat kepada Tuhan, tidak melakukan dosa, maka maut tidak punya kuasa apa-apa. Mautnya adalah maut pasif. Tapi ketika dosa masuk, ketika manusia melanggar perintah Allah, itu memberikan kuasa kepada maut untuk membunuh manusia. Jadi mengerti ya, jadi Tuhan menciptakan manusia untuk hidup selama-lamanya. Maut ada, tapi maut tidak punya kuasa atas manusia.
Tapi ketika manusia melakukan dosa, dosa itulah yang memberikan kuasa kepada maut untuk membunuh manusia. Dan iblis mengerti hal ini. Bahwa Tuhan pasti akan melakukan apa yang dia katakan. Jadi bagaimana supaya bisa mengalahkan manusia ini? Manusia yang diciptakan secara sempurna. Diciptakan menjadi puncak dari kemuliaan Tuhan. Puncak ciptaannya. Itu dengan membuat manusia melanggar perintah Allah. Ketika manusia melanggar perintah Allah, maka itu memberi akses kepada maut untuk masuk dalam kehidupan manusia. Dengan begitu iblis menang. Iblis berkuasa atas hidup manusia melalui dosa itu. Maut berkuasa atas hidup manusia. Jadi Tuhan yang menciptakan maut. Tapi maut tidak punya kuasa atas manusia. Maut mulai berkuasa atas manusia ketika manusia melanggar perintah Allah. Iblis berhasil memperdaya manusia untuk melanggar perintah Allah sehingga mengaktifkan kuasa maut itu atas hidup manusia. Karena dosa satu orang, Adam. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Dan oleh dosa itu juga maut. Perhatikan ya. Kalau tidak ada dosa, maut tidak bisa masuk dalam kehidupan manusia. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi oleh karena dosa itu sudah menjalar kepada semua manusia, maka maut pun menjalar kepada semua umat manusia. Jadi perhatikan di sini. Kalau tidak ada dosa, maut tidak punya kuasa atas hidup manusia. Maut ada tetapi dia tidak bisa membunuh kita. Dia hanya bisa berkuasa ketika ada dosa. Dosa itulah sengat dari maut. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohania. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga. Lalu bagaimana menyelesaikan masalah dari dosa dan juga maut atas hidup manusia? Itu dengan cara Adam yang akhir datang dalam dunia ini. Ada Adam yang pertama. Yang olehnya semua manusia telah berdosa dan kemudian maut juga berkuasa atas hidup manusia. Dan ada Adam yang terakhir yaitu Yesus Kristus. Bedanya dengan Adam yang pertama, Adam yang akhir ini datang dari surga. Surga tempat apa? Tempat yang kudus. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi Adam yang terakhir ini tanpa dosa. Tidak ada benih Adam. Darah Adam itu tidak mengalir di darah Yesus. Kenapa? Karena Yesus dikandung oleh Roh Kudus. Dialah satu-satunya manusia yang tanpa dosa. Jadi karena Yesus tanpa dosa, maut berkuasa gak atas Yesus? Tidak ada kuasa. Maut tidak bisa menjamah Yesus. Kenapa Yesus tanpa dosa? Maut tidak bisa akses dalam kehidupan Yesus. Maut tidak bisa membunuh Yesus. Kenapa? Karena Yesus adalah manusia yang tanpa dosa. Yesus tidak ada dosa tetapi anak-anaknya. Semua umat manusia itu tidak ada satupun yang tidak berdosa. Jadi bagaimana untuk mengatasi masalah dosa dalam hidup seluruh manusia? Caranya dengan dia sendiri. Ya. Oke, bisa tolong saya berikutnya. Next. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka, menjadi sama dengan manusia. Dan mendapat bagian dalam keadaan mereka supaya oleh kematiannya, ia memusnahkan dia yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Bagaimana iblis berkuasa atas maut? Yaitu melalui dosa. Ketika manusia berdosa, maka maut berkuasa atas manusia dan iblis berkuasa atas itu. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Jadi begini, Adam yang terakhir
tanpa dosa. Maut tidak bisa masuk dalam hidupnya. Maut tidak berkuasa atas Yesus. Tapi maut berkuasa atas seluruh umat manusia. Karena dosa. Terus bagaimana caranya? Untuk menyelesaikan masalah dosa itu, mengalahkan kuasa maut, yaitu dengan cara mengambil seluruh dosa umat manusia mulai dari zaman Adam sampai pada manusia terakhir yang hidup di dunia ini. Semuanya itu diambil oleh Tuhan Yesus. Itulah cawan yang harus Yesus minum di Taman Getsemani. Waktu dia bergumul, cawan murka Allah itu. Semua dosa seluruh umat manusia itu ditimpakan kepadanya. Dia terima itu, dia tanggung itu semua. Supaya apa? Supaya semua kita yang menerimanya, yang menerima dengan iman, percaya akan pengorbanannya itu. Dosa-dosa kita disucikan, kita dibersihkan, diangkut semua. Tidak ada satupun dosa yang tertinggal. Kenapa? Karena ada satu dosa saja, maut langsung berkuasa atas hidupan kita. Enggak perlu dua. Adam satu kali berdosa, Tuhan berkata ketika kamu makan buah ini, ketika kamu melanggar, saat itu juga maut berkuasa atas kehidupanmu. Jadi tidak perlu dua kali, tiga kali. Satu kali saja kita ada dosa, langsung maut berkuasa atas kehidupan kita. Tapi kita bersyukur Yesus mengambil semuanya. Satu kali dan untuk selama-lamanya dikatakan tulis Ibrani. Dia masuk ke tempat yang kudus itu. Bukan membawa darah binatang. Bukan membawa darah domba, tetapi membawa darahnya sendiri. Dengan itu dia mendapatkan kelepasan kekal karena dia menanggung seluruhnya. Nah, ketika Yesus menanggung seluruh dosa, maka maut punya kuasa atas hidupnya. Dan iblis berpikir dia sudah menang. Dia sudah mengalahkan. Juru selamat sudah hancur. Sudah mati juru selamat dunia. Tapi Paulus berkata bahwa kalau iblis tahu bahwa justru itulah kunci kemenangannya, dia tidak akan membunuh Tuhan Yesus. Tapi dia nggak tahu rahasia itu. Justru itulah kemenangannya. Kemenangannya dengan dia mengambil seluruh dosa umat manusia. Sehingga apa? Sehingga dia memerdekakan kita semua. Dosa-dosa kita diambil semuanya. Ketika dosa-dosa kita diambil, maka maut berkuasa tidak atas kehidupan kita. Tidak lagi berkuasa. Itu. Ketika seluruh dosa-dosa kita diambilnya, maka maut tidak lagi berkuasa atas kehidupan manusia yang percaya menerima anugerah daripada Tuhan. Tidak ada penghakiman bagi orang yang ada dalam Kristus. Amin Bapak Ibu Saudara. Itu luar biasa, itulah berita dari Paskah bahwa maut sudah dikalahkan. Sengat maut sudah dikalahkan, yaitu dosa sudah dikalahkan. Karena Yesuslah yang menanggung, memikul semua dosa seluruh umat manusia. Dia yang tidak mengenal dosa, telah dibuat menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Oke. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Oleh karena satu orang, Adam, dosa berkuasa atas hidup seluruh umat manusia. Dan demikian juga maut. Tapi lebih benar lagi. Oleh karena satu orang, kita menerima kelimpahan kasih karunia dan kebenaran. Anugerah yang membenarkan kita. Membuat kita hidup. Maut tidak berkuasa lagi atas hidupan kita. Menjadi hidup dan berkuasa oleh karena satu orang. Yaitu Yesus Kristus. Inilah rahasia daripada Allah. Yang luar biasa sekali Bapak Ibu Saudara. Sehingga maut sudah dikalahkan. Yesus sudah bangkit dari kematian. Oke, terus. Hai maut, di manakah kemenanganmu?
Hai maut, di mana sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukurlah kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi musuh yang terakhir yang dikalahkan itu adalah maut. Jadi iblis berpikir dia sudah menang. Padahal itulah kekalahannya. Selama ini dia mengendalikan manusia melalui dosa, memberikan izin kepada maut untuk berkuasa atas hidup manusia. Tapi dengan kematiannya di atas kayu salib, menyelesaikan masalah dosa itu. Sehingga dia tidak punya kuasa lagi. Maut tidak bisa jadi senjata lagi oleh iblis untuk mengendalikan manusia. Manusia dimerdekakan. Musuh yang terakhir dikalahkan yaitu maut. Jadi Yesus turun ke alam maut itu dan ambil kunci kerajaan maut. Dan Yesus bangkit dari kematian. Sehingga memastikan kebangkitan setiap orang yang percaya. Mengapa memastikan? Karena setiap orang percaya itu dikuduskan, dibenarkan oleh darah Yesus. Maka maut tidak punya kuasa lagi. Maut tidak bisa menahan kita dikubur. Sama seperti maut tidak bisa menahan Yesus dikubur. Yesus bangkit. Demikian juga maut tidak bisa menghalangi kita. Tidak bisa menjerat kita. Tidak bisa menghentikan kita. Kita akan bangkit. Kita akan bangkit. Sebagai orang-orang yang berkemenangan. Dan hidup selama-lamanya. Yesus berkata, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau? Percayakah Bapak Ibu Saudara bahwa kita sudah memiliki kemenangan dan kepastian, bukan mudah-mudahan, pasti bangkit. Pasti kita hidup selama-lamanya. Ada banyak orang yang masih hidup dalam ketakutan akan kematian. Kalau saudara masih takut dengan kematian, periksa hatimu, apakah saudara tidak yakin bahwa Yesus ada dalam hidupmu? Kalau saudara tidak yakin, hari ini saya mau saudara memastikan bahwa saudara menerima anugerah itu yang memerdekakan saudara dari kuasa dosa dan kuasa maut. Maka tidak akan lagi ada ketakutan dalam hatimu. Saya masih ingat dulu, saya masih muda, ya belum terima Yesus, itu salah satu yang membuat saya paling takut, yaitu kematian. Aduh, ini masih muda, tapi melihat ada teman-teman saya masih muda kecelakaan, mati, ya kan? Tidak sedikit. Ada keluarga juga yang kakak sepupu saya tabrakan umur 27 orang yang katanya pintar, mati. Gitu, waduh menghantui. Aduh, ini yang namanya maut kan nggak ngelihat umur. Mau 20, mau belasan, mau di bawah 10. Nggak kenal. Kapan saja bisa terjadi dan itu membuat jadi takut. Tapi ketika saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika saya mengerti firman Tuhan. Saya dimerdekakan dari ketakutan akan kematian. Karena saya tahu bahwa maut tidak berkuasa lagi atas hidup saya dan saya pasti akan bangkit dan hidup selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita betul-betul yakin akan kebangkitan Tuhan yang memberikan kepada kita kehidupan yang kekal selama-lamanya. Kenapa kita masih khawatir tentang hidup yang sementara di dunia ini? Kalau kita bisa percaya bahwa Tuhan telah memberikan hidup yang kekal bagi kita semua. Masakah kita masih khawatir tentang hidup kita yang sementara di dunia ini? Kan aneh. Kalau kita hanya bisa percaya bahwa Yesus memberikan hidup yang kekal bagi kita, tapi kita masih khawatir tentang hidup kita yang sementara ini. Paulus berkata bahwa tidak ada yang bisa mengalahkan kita, tidak ada yang bisa melawan kita selama Allah di pihak kita. Dia yang telah menyerahkan anaknya sendiri bagi kita, masakah dia tidak mengaruniakan segala sesuatu yang terbaik bagi kita. Tidak ada yang bisa memisahkan kita daripada kasih Tuhan. Kalau Tuhan begitu mengasihi kita telah rela
Yang menanggung segala penderitaan bagi kita. Supaya kita dibebaskan, dimerdekakan dari kuasa dosa, dari kuasa maut. Masa kita masih khawatir tentang hidup kita yang sementara di dunia ini? Ada banyak orang khawatir karena terlalu banyak nonton televisi ya. Berita-berita runtuhnya sistem keuangan dunia, perbankan dunia, ya di Silicon Valley apa semua, Swiss Bank dan segala macam. Aduh, itu kalau kita lihat itu terus, dengar itu terus, lama-lama kita bisa ketakutan. Saudara, apapun yang terjadi. Ya kita tidak tahu bagaimana hari esok, tetapi kita tahu pasti siapa yang pegang hari esok. Yesus yang bangkit dari kematian. Dia tidak mati, dia hidup. Dan dia memberikan kepastian bahwa kita akan hidup dan berkuasa. Bukan hanya nanti, tapi selama hidup dalam dunia ini kita hidup dan berkuasa. Berkuasa atas maut, berkuasa atas iblis, berkuasa atas segala sesuatu. Mengapa? Karena dia hidup dan dia hidup melalui rohnya di dalam diri kita. Jadi saya mau kita benar-benar menghayati kebenaran ini dan kita bangkit. Apapun situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Kita percaya bahwa Tuhan ada menyertai kita dan kita lebih daripada pemenang. Jadi kalau pagi ini atau siang hari saudara masih belum yakin akan keselamatanmu. Saya berdoa supaya siang hari ini sudah memastikan posisimu. Terimalah Yesus sebagai juru selamat pribadimu. Akuilah bahwa saudara orang berdosa. Ketika saudara mengaku dosa saudara, ia setia dan adil, ia akan mengampuni dan menyucikan saudara dari segala kejahatan. Dan tidak ada satu dosa pun yang ada dalam hidupanmu yang memberi akses kepada maut untuk bekerja dalam hidupanmu. Jadi ambil keputusan. Terimalah Yesus sebagai juru selamat pribadimu. Kalau saudara sudah menerima Yesus sebagai juru selamat pribadimu, hari ini saudara, saya mau kita hidup dalam kemenangan. Saya mau kita hidup dalam kepastian bahwa Tuhan yang hidup itu dia bekerja dalam kehidupan kita. Bukan nanti, saat ini juga dia terus bekerja dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak perlu hidup dalam kekhawatiran, dalam ketakutan. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya percaya Tuhan jauh lebih sanggup untuk mengatasi segala sesuatu. Segala pergumulan, persoalan dalam hidup kita. Jadi jangan kita mau hidup dalam ketakutan. Jangan kita mau hidup dalam kekhawatiran. Taruh itu di bawah kakinya. Dan percaya dia lebih sanggup untuk menolong kita. Dan saya yakin itulah yang Tuhan mau untuk kita hidupi. Tuhan mau setiap anak-anaknya hidup lebih daripada pemenang. Apapun situasi kondisi yang sedang saudara hadapi. Ada orang yang takut dengan sakit penyakit. Ada yang takut mungkin dengan pekerjaannya, khawatir dengan pekerjaan, dengan rumah tangganya, dengan masa depannya. Hari ini saudara buang semuanya itu. Dan percayalah Tuhan lebih sanggup untuk menolong kita. Dan kita akan bersyukur kita hidup berkemenangan di dalam Kristus. Mari saya undang kita semua berdiri. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kebangkitan-Mu memastikan kebangkitan kami semua. Rasul Paulus berkata, jika Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman kita. Maka kita masih hidup dalam dosa kita dan kita menjadi orang yang paling malang di seluruh dunia ini. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus sudah dibangkitkan dari kematian. Kebangkitannya menunjukkan bahwa dosa sudah dikalahkan. Dan maut juga sudah dikalahkan. Dan kebangkitannya memastikan kebangkitan setiap orang yang percaya. Haleluya. Haleluya.